sosial tuh enak ya ternyata. Peduli sama orang tuh enak gitu. Terus juga orang-orang di sini pengertian banget, nggak pernah ada yang marah. Jadi lingkungannya sangat-sangat healthy, sangat-sangat bagus, suportif. Kalau kita nggak bisa dibantuin. Kalau misalnya ngelakuin Project Carbon tuh jangan hanya langsung lihat ke apa yang didapatkan setelah hutan dijaga, lihat prosesnya, pastikan community-nya dapat apa yang dibutuhkan. Kalau kalian bisa kirim pesan ke diri sendiri di hari pertama magang dulu, kalian mau bilang apa? Gak usah tegang-tegang. Dulu tidak pernah membayangkan bisa ada di posisi ini, dan karena jujur berdasarkan first time job aku banget ya. Tapi cara jalan musisi itu kayak mana? Kayak ini. Selamat datang di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with story. Halo. Halo. Teman-teman, di alongside Dasa ada dua teman kita. Ada Aulia Nur Aini, ada Firzana Mutiara Hanifah. Aulia Nur Aini dipanggil Aul biasanya. Firzana Mutiara Hanifah biasanya dipanggil Nana. Sebenarnya episode ini tuh cuma Nana saja. Nah, episode lalu tuh kita udah set Mbak ini harusnya ada, cuman waktu itu di lapangan ya Ulia. Betul, Mas. Sinyalnya susah ya. Betul. Jadi saya Tapi udah nonton belum sih ada kamu di sana? Sudah. Mau post ulang? Nah, boleh kita mulai mungkin dari Aul dulu. Aul boleh kenalan Aul siapa, sedikit latar belakangnya seperti apa, mungkin nggak usah terlalu panjang juga latar belakangnya, tapi kita bisa tahu Aul itu siapa. Boleh Aul? Oke, thank you Bang Yos. Sama-sama. Hai semuanya, jadi kenalin aku Aul, Aulia Nur Aini. Kalau misalnya tanya diri aku itu siapa ya, kita mulai dari formal dulu lah. Lulusan hubungan internasional dari Universitas Diponegoro. Oke, Semarang. Terus, betul, Semarang. Tapi dulu tuh lahirnya di NTT, besarnya juga di NTT Bang. Jadi sekarang NTT Flores. betul. Okay. Jadi KTP-nya NTT, seperti itu. Jadi ketika ke Semarang, ditanya teman-teman dulu saat kenalan, dibilang dari NTT pada nggak percaya. Karena mukanya tidak ada struktur muka-muka NTT seperti itu. Tapi orang tua asli NTT kah? Orang tua asli Jawa. Oh, merantau ke NTT. Betul sekali. Aul merantau lagi ke Betul. Semarang. Oh. Jadi istilahnya dapurnya banyak lah, di NTT ada, di Semarang ada, terus sekarang tambah di Jakarta lagi. Oke. Keluarga banyak di Semarang? Keluarga di Semarang. Oke. Tapi ada juga yang di NTT Mas, banyak. Oh, iya. Itu seperti itu kurang lebihnya. Kalau Nana? Halo, aku Nana. Sebenarnya tadi kita udah nyiapin perkenalan khusus, tapi abis ini mungkin ya. Betul. Namanya Firzana Mutiara Hanifah. Aku lulusan Fakultas Hukum dan sekarang di Dasa sebagai legal officer. Aku emang punya minat di bidang karbon sih, dan emang kalau Mbak Aul di NTT, aku besarnya di Jakarta. Tapi asli Jakarta kah, Nana? Enggak, aku sebenarnya kalau secara etnis Jawa, tapi kalau aku emang besarnya di Jakarta aja. Lahirnya di Jakarta. Oke. Nah, gimana perkenalan khusus yang kalian siapkan? Tadi ya. Ini kalau mau kalian berdua bisa ke sini nih, ke kamera ini, oke? Oh iya, oke. Tadi kita udah kenalan, ini dari jurusan AI, aku jurusan hukum, jadi kita web pengenalan. Iya, Nah, betul. Nana sama Aul bisa ke sini perkenalannya, oke? Aku dulu ya, Nah. Oke. Hai semua, aku Aul. Hai semua, aku Nana. Sosum Jaya. Gitu. Itu Begitu teman-teman. apa? Sos apa? Sosum. Sosum Jaya. Sosial. Karena kita Sosial sama-sama humaniora. sosum. Oh. Jadi kalau kita ibarat kata Bang, yang anak sosum tuh cuman kita aja di antara teman-teman yang lain. Mikdad, Saintek, Mbak Aliza Saintek, Mas Mario Saintek, Mbak Kiki Saintek, semua Saintek. Jadi yang kayak ranah-ranah non Saintek tuh kami udah. Jadi ketika tahu Nana gabung di Dasa, jadi ada kawan sosum. Kalau FISIP tuh masuk sos. Betul, sosum. Kita dong. Nah. Masih sastra Inggris. Oh iya beda. Tapi maksudnya sosum juga. Iya. Berarti ini ruangan sosum. Betul Oke. lah, sosum private. Oke, siap. Nah, kalau misalnya tadi kan udah kenalan. Aul dari hubungan internasional ilmu disiplinnya. Betul. Nana dari hukum.
industrinya berbeda lah dengan enggak sih. Apa yang kalian pelajarin sebenarnya secara ilmu disiplin jauh berbeda sekali dengan industri yang sedang Dasa lakukan. Tapi sebelum jauh ke sana, walaupun teman-teman bukan internship lagi, tapi ada di Dasa melalui internship, karena itu udah lewat, aku mau tahu dong kalau misalnya dalam satu kata ngegambarin pengalaman internship sejauh kemarin di Dasa apa? Nah dari Nana dulu. Apa ya? Dasa mungkin internshipnya membangun. Oke, satu kata. Kalau Valuable. Oke, bagus sekali. Gitu dong Nana, itu bagus. Nah, terus kenapa kemarin intern di Dasa, kenapa mau gitu? Ataupun kenapa akhirnya apply untuk intern di Dasa? Oke. Saya Bang. Boleh. Oke. Jadi sebenarnya. Atau pencet bel dulu. Oh boleh. Oh, ya. Jadi sebenarnya ini berkaca ke setelah lulus ya Bang. Jadi setelah lulus kan memang langsung apply ke banyak opportunities, baik itu untuk full time ataupun untuk internship. Jadi dari semenjak lulus tuh banyak banget list-list yang saya apply untuk ikut baik magang ataupun full time. Udah apply, terus juga ada teman yang berkabar, ini Dasa ada yang lagi open nih. Terus akhirnya coba untuk ngepoin Dasa. Itu last minute banget pada saat itu. Temen dari kegiatan saat kita camping writing di Salatiga. Untuk penulisan tentang isu lingkungan juga. Gitu. Terus ya udah akhirnya yang poin Dasa, baca banyak soal Dasa. Wah, kok kayaknya relate banget sama saya yang emang suka berkecimpung di dunia sosial tapi fokusnya di lingkungannya. Akhirnya kepoin Dasa, kepoin orang-orangnya, terus lihat Instagramnya dan bahkan nontonin reels dari teman-teman yang di intern pertama. Oh iya, Rehan. Yang Tia sama Rehan. Iya. Terus kayak dari situ, lihat ada Mbak Mel, terus ada Mas Faki, dan ada semuanya mulai ngepoin, kok kayaknya orang-orangnya seru juga. Soalnya di malam itu langsung kirim juga application ke Dasa. Turns out semuanya berjalan lancar, ternyata value kami sama. Secara saat wawancara ketemu Mbak Linda, Mbak Mel, Bung. Akhirnya sudah. Terus sekarang makanya bisa bilang tadi di Dasa, gimana satu kata menggambarkannya valuable. Bukan dari cuman gimana di Dasanya sih Bang, secara prosesnya, terus orang-orangnya juga. Jadi nggak cuman secara prinsipal, tapi juga gimana orang-orang memvaluekan diri mereka sendiri, terus jadi satu di Dasa. Oke, bagus banget. Jawabannya kalau Nana. Nana juga anak hukum. Tapi jangan terbebani, nggak apa-apa ya. Jangan. Aduh, aku setting sadar loh. Yes. Oke, kalau aku mungkin aku jadi agak keder ya jawabannya. Enggak lah. Ya kalau aku sebenarnya waktu itu lagi penulisan skripsi. Kebetulan skripsi aku memang karbon. Dan aku memang hukum aku itu ngambilnya konsentrasi hukum lingkungan. Jadi memang tertarik sama isu lingkungan dan skripsi aku sendiri tentang karbon. Nah kemudian aku lagi scrolling LinkedIn karena memang itu kan itu udah bab 4 jadi udah mau selesai. Jadi aku udah mulai cari-cari lowongan. Ketemu Dasa dan Dasa ya secara eksplisit menyebutkan kalau memang bergerak di bidang karbon. So aku mikir, ini sangat sesuai dengan minat aku dan sesuai dengan skripsi aku gitu. Dan kalau anak hukum biasanya di setiap interview tuh selalu ditanya, jadi skripsi kamu apa gitu, supaya ketahuan minatnya di mana dan sudah belajar apa, karena hukum sangat luas kan. Jadi kemudian aku apply dan ketemu Mbak Sabil, Mbak Rita, Bu Gita. Dan kemudian interview, ternyata banyak juga hal-hal yang aku belum sepenuhnya tahu gitu. Menarik banget, makanya aku bilang membangun tadi. Jadi aku bisa lebih tahu lagi tentang karbon itu sebenarnya gimana bisnis karbon itu berjalan. Dan pengalaman yang sangat berharga bagi aku sih memang internship Dasa itu. Nah aku baru tahu sih maksudnya kayak ini pengetahuan baru juga ya buatku gitu. Kalau di hukum ada spesifik ke hukum lingkungan, maksudnya di sarjana ya gitu. Kayak kami kan di komunikasi tuh ada komunikasi lingkungan kita bisa ambil, tapi kayak itu tuh ketika sarjana kita hampir general kan, kalian udah sangat spesifik. Nah saat mengambil karbon, kenapa Nana tertarik ngambil karbon? Iya, jadi karbon itu memang booming kan Mas ya sekarang. Dan itu sebenarnya juga cukup populer di kalangan anak hukum bisnis karbon itu. Iya.
Dan juga sebenarnya kalau kita lihat ke forum-forum policy, forum-forum green economy itu pasti ada lawyersnya. Jadi memang sebenarnya karbon itu tuh cukup populer sebenarnya di kalangan hukum. Jadi bukan sesuatu yang asing lah sebenarnya karbon. Dan itu kan masih baru. Jadi masih banyak kesempatan buat membangun bidang itu. Makanya aku ngambil skripsinya itu gitu. Tapi apakah skripsi Nana akhirnya ada apa ya? Ada informasi yang dari selama kan setahu aku Nana itu tuh lulus pas masih internship di sini kan, sedang berjalan internship. Apakah di skripsi Nana walaupun itu udah bab 4 ada informasi akhirnya yang dari DASA yang akhirnya Nana tambahin ke skripsi? Kalau aku sebenarnya enggak, karena agak beda sedikit. Makanya aku bilang aku belajar hal baru di DASA. Karena DASA ini kan nature based solution. Sedangkan skripsi aku waktu itu tentang pembangkit, tentang renewables. Jadi itu lebih ke tech based. Jadi memang secara regulasinya beda. Ketika wawancara sama Budita tanya regulasi apa aja yang kamu tahu. Saya sebut yang payungnya ya tentang karbon, Perpres 98 2021 pada saat itu. Sekarang udah berubah jadi Perpres 110 2025. Tapi terus saya sebutin regulasi-regulasi di Kementerian SDM yang memang tentang pembangkit gitu. Sedangkan di sini kan lebih bergeraknya di bidang kehutanan gitu. Jadi saya harus ngejar nih supaya saya paham juga nih sektor kehutanan gimana. Dan kebetulan karena saya hukum lingkungan, jadi kalau untuk dasar-dasar hukum kehutanan udah belajar gitu. Iya, nggak terlalu jauh lah ya ngejarnya. Nah, kenapa Aul kan hubungan internasional? Walaupun Aul sebenarnya udah suka lingkungan di masa akhir-akhir kuliah ya atau di masa kuliah ya. Kenapa kayak nyoba di industri ini gitu? Oke, sebenarnya kalau ngomongin kenapa join ke industri karbon, sebenarnya ini juga first step saya, Mas. Pertama kali banget. Dan mungkin juga bertanya kok ke industri karbon, padahal ada opsi lain sebagai lulusan HI, misalnya ke Kedubes, KBRI, atau mungkin ikut United Nations atau beberapa organisasi luar. Atau langsung perusahaan internasional gitu ya. Betul, yang bergerak di bisnis misalnya seperti itu. Tapi kalau saya sebenarnya berkaca dari pengalaman dari SMA sih Bang. Kan dari SMA tuh saya udah aktif banget ikut kegiatan sosial. Dulu tuh ikut forum anak Kabupaten Manggarai di NTT, di kota saya dulu. Bukan dari Manggarai sini ya? Bukan, beda. Ini Manggarai Jakarta. Jadi dari situ mulai tumbuh keinginan kayaknya seru nih ikut kegiatan sosial dan itu berjalan terus Bang selama saya kuliah. Dan akhirnya ketika dari situ ngelihat ternyata ada value yang ketangkep, enjoy di situ. Dan memang fokus ke masyarakatnya itu bukan cuman kayak ekonomi atau mungkin di pemberdayaan lainnya, tapi memang fokus di isu lingkungannya. Jadi ketika kita misalnya contoh masyarakat pesisir nih, misalnya mereka kena climate change dan lain sebagainya, jadi rumah mereka akan terkena rob dan lain sebagainya, itu kan kayak jadi sebuah ancaman tuh. Nah di situ Mas saya bergeraknya Bang, ya gitu. Jadi setelah itu akhirnya mulai ketangkep, sosial tuh enak ya ternyata. Peduli sama orang tuh enak gitu. Betul. Jadi setelah dari banyak pengalaman pemberdayaan masyarakat, jadi saya mencoba untuk bergeraknya nggak di international level, kita bergerak di lokalnya. Jadi kita bisa anggap saya di kampus belajar soal international rules semuanya, lalu bagaimana perspektif internasional, lalu coba saya kayak istilahnya melihat ketika dikawinkan dengan misalnya lokal value atau mungkin bagaimana sebenarnya poin yang dianggap secara internasional tuh di lokal berjalan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh Bang kayak SDGs, terus kita lihat di poin level masyarakat lah, mungkin ada beberapa poin yang mungkin tidak sesuai karena masyarakat punya kearifannya sendiri gitu. Jadi ketika kita lihat itu makanya muncul ada SDGs desa. Tuh, jadi poin-poinnya beda. Jadi sebenarnya tetap sama dari SDGs, cuman lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dari situ makanya ketika lihat di DASA ada khusus bidang sosial, nah di situ lebih tertariknya. Jadi waktu awal banget join DASA tuh sebenarnya kalau ngomongin pengetahuan soal karbon masih terbatas, Bang. Jadi sepanjang internship juga belajar banyak banget kayak mulai dari istilah-istilah CCM, CCB dan lain sebagainya. Dan lambat laut emang enak banget buat belajar di karbon karena sebenarnya ketika kita lihat isu sosial ya dan isu lingkungan tuh pasti banyak banget kayak beberapa pandangan kubu-kubu yang saling bertabrakan gitu. Dan dari setiap posisi itu kayak saya sudah pelajari gitu di setiap posisi, kalau misalnya di A menganggap isu lingkungan itu seperti apa, di B seperti apa, dan ketika ada di konsultan di DASA, akhirnya ketemu ada titik tengah dari beberapa pandangan soal permasalahan lingkungan. Jadi ketika tahu industri karbon itu ada dan bagaimana secara teknis khususnya di sosial, jadi kayak belajar ternyata nggak cuma sekedar kita ngomongin carbon trading, ternyata ada fungsi-fungsi lain kayak kita harus lewat SIA dulu, kita lihat impact sosialnya gimana, FPIC-nya gimana, terus memastikan semua masyarakat terkumpulkan lah, terkolek apa-apa saja aspirasi yang mereka mau gitu. Kayak jalan tengahnya.
waktu kalian pertama kali masuk sebagai intern, ekspektasi kalian apa? Terus waktu masuk, apa justru yang paling gak nyangka setelah masuk intern? Adik Nana? Adik. Emang beda berapa tahun sih? 1. 1 tahun. Tapi aku suka jadi adik-adikannya Mbak. Kamu? Betul. 22. Nah tahun lahirnya? 2002. Aku 2003. Kenapa seneng jadi adik-adiknya Awal? Aku suka aja tuh mungkin kayak sifat anak tengah ya. Aku suka juga dimanjain. Oh iya? Terus aku anak bungsu, jadi punya adik bisa bisa mengeluarkan sisi kakak yang gak pernah dikeluarkan. Nah nah ekspektasinya awalnya terus malah setelah masuk tuh nggak nyangka kalau ternyata seperti ini internnya. Jadi menurut aku yang bagus dari DASA adalah ketika bikin lowongan tuh jelas job desk-nya itu harusnya bare minimum, tapi itu langka sebenarnya. Nggak, terus di situ kata-katanya review NDA kontrak, dan kemudian juga ada sedikit di bidang policy gitu. Tapi ternyata kalau untuk review NDA kontrak itu sebenarnya nggak sesuatu yang benar-benar dipelajari di ruang kelas. Jadi memang aku juga belajar di sini. Oh ini sebenarnya kalau di dunia bisnis tuh kontrak kayak gini. Jadi aku nge-review itu sebenarnya udah ekspektasi gitu. Tapi alhamdulillahnya DASA ini sangat memberi kesempatan aku berkembang. Jadi aku diajak juga lah untuk yang sifatnya policy, bisnis gitu. Jadi itu yang nggak nyangka, tapi malah seneng banget gitu. Karena jadi jujur ya, meskipun aku orang hukum, ngelihat kontrak itu membosankan gitu ya. Iya, betul, jadi betul. lebih seneng lagi kalau misalnya juga bisa ngelihat polisinya kayak gimana, aspek bisnisnya gimana, itu aku juga belajar lagi gitu. Itu menurut aku menyenangkan. Oke, kalau saya sih lebih ke pengalaman dari lapangan sih Bang. Ketemu masyarakat kan emang udah pernah tuh. Karena itu nggak ada ekspektasinya di awal intern tuh akan terjun ke lapangan ya. Betul. Jadi waktu intern tuh mikirnya oh mungkin nanti akan stay di kantor, terus kita akan belajar banyak dengan Bung, Mbak Mel seperti itu. Tapi turns out setelah 5 hari masuk ke DASA, terus langsung diajak ke lapangan, ke Kalimantan lagi, dan itu benar-benar pertama kali saya menginjakan kaki di Kalimantan. Dengan metode, apakah itu pertama kali juga turun ke lapangan dengan metode yang dipakai industri karbon? Betul. Oke. Jadi benar-benar kalau dibilang pengalamannya sekaya apa, kaya banget waktu intern kemarin Bang. Terus apalagi langsung ditaruh di masyarakat, banyak di 8 desa di pelosok Kalimantan, terus kayak beda dengan apa yang selama ini saya lakukan ketika ketemu sama masyarakat di Jawa. Mulai dari budayanya, terus gimana berhadapan dengan masyarakat yang di sana. Jadi benar-benar belajar banyak banget. Jadi benar-benar waktu awal ke DASA tuh berekspektasinya oke, kita kumpulin pengalaman, tapi tidak menyangka pengalamannya wow itu. Langsung benar-benar ke lapangan, naik pesawat, terus langsung lama. Iya maksudnya benar-benar. Soalnya saya jauh gitu ya. Saya biasanya kalau naik pesawat tuh cuma ke NTT Bang. Oh iya. Paling jauh nih langsung ke Kalimantan. Jadi kayak benar-benar bukan secara First time kah ke Kalimantan? Betul. Oke. Pertama kali. Jadi kayak wah, seneng banget. Terus lebih apa ya, kalau secara teknis tuh yang diaplikasikan ke lapangan tuh nggak cuma sekedar in-depth interview, tapi ada teknis-teknis sosial yang benar-benar belajar banyak banget dari Mbak Mel. Yalah. Dari Bung Mbak Mel udah sangat lama di hal itu ya. Cuman yang menarik buat aku ini, kutanyain juga kemarin sama Mario, Mikdad, sama Alis. Kalau kami dulu di angkatanku lah ya, memang ada magang dan intern, tapi itu adalah bagian dari untuk kita bisa mengambil KKN dan skripsi. Nah, itu syarat lah, kita harus mengambil itu. Jadi harus intern, dan setelah lulus biasanya memang di eraku ngejarnya tuh semua full time. Nah, tapi melihat di DASA, terus melihat kalau yang apply itu banyak, yang bikin aku penasaran tuh itu. Mungkin kalau Nana saat itu memang sedang berjalan menunggu lulus gitu. Nah, Aul sudah lulus saat itu kan gitu. Apa sebenarnya kayak alasan teman-teman yang masih muda-muda banget untuk nggak apa-apa banget ambil intern? Daripada misalnya kalau kesempatannya dapat intern daripada full time, intern itu pun nggak apa-apa diambil. Sebenarnya faktor apa yang membuat kalian nggak apa-apa deh intern gitu? Oke, ini mungkin bagi tiap orang beda-beda case-nya ya Bang. Nah, sebenarnya tergantung dari sumber daya dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pada saat itu kenapa memilih untuk ambil intern, karena pertama tujuannya buat ngumpulin portofolio. Jadi portofolio pekerjaan intern pun
akan berpengaruh ketika saya misalnya apply full time di masa depan misalnya seperti itu. Jadi selain mau portofolio, mau pengalaman juga. Terus karena yang paling challenging sebenarnya karena industri karbon sih Bang. Jadi kayak ini seru nih, mungkin kayak belum tahu apa-apa, jadi intern gue jadikan ladang untuk belajar. Terus saat belajarnya banyak banget kan Bang. Nah, itu terus juga karena mungkin belum ada tuntutan dari orang tua untuk Langsung bekerja. harus kerja, Lebih ke kayak ya udah setelah lulus silahkan mau ngapain, mau lanjut S2 atau mau apapun silahkan, yang penting growth buat kamu gitu kalau kata orang tua. Jadi pada saat itu mikirnya kayak Dasa di Jakarta, belum pernah ke Jakarta saya Bang untuk waktu yang lama. Waktu itu cuman sekedar kegiatan volunteer. Terus kayak oke, kita ke Jakarta, tempat baru, terus kita ketemu orang baru, sendiri, mandiri. Jadi sebenarnya di luar Dasa pengalaman-pengalaman itu lebih ke self growth aja sih Bang. Gimana caranya untuk handle diri sendiri di kota lain. Dan itu juga jadi pengalaman ketika misalnya nanti mau lanjut studi di luar ataupun dimanapun udah punya kapabilitas untuk megang diri sendiri. Kalau Nana? Kalau aku mungkin sebenarnya kalau secara personal individu, aku merasa ya memang ada kesempatan yang cocok buat aku. Kalau kata Budita, everything is by design gitu. Aku merasa ketemu Dasa pun by design gitu. Tapi saat itu Nana memang meng-apply internship ke beberapa tempat atau? Iya, aku memang apply internship. Karena aku memang belum punya pengalaman juga ya Bang. Belum punya pengalaman kerja sebelum di Dasa ini gitu. Tapi mungkin kalau agak lebih seriusnya lagi, ya mungkin menjamurnya intern antara pilihan intern atau full time, mungkin ada masalah sistemik juga gitu. Bisa jadi ada mismatch kurikulum sama yang dibutuhkan industri. Gitu. Jadi lebih banyak intern karena perusahaan maunya melatih dulu supaya orang bisa benar-benar kompeten gitu ya. Jadi mungkin ada masalah-masalah lain yang sifatnya sistemik. Tapi kalau aku pribadi sih ya karena minat dan juga lingkungannya mendukung, orang tua aku juga mendukung, dan aku juga memang baru lulus belum punya pengalaman gitu sih. Kalau kami dulu tuh eranya tuh probation nyebutnya. Jadi memang kita dikasih waktu 3 atau 6 bulan tergantung perusahaan untuk ngelakuin bekerja lah gitu, tapi tidak dengan tuntutan yang besar sekali. Kita dilihat selama 3-6 bulan apa kita bisa dilanjut jadi karyawan atau tidak gitu. Cuman malah aku tuh ngelihat di era sekarang tuh kayak probation tuh malah jarang gitu. Banyak orang tuh intern dulu terus. Tapi memang bedanya intern teman-teman dengan internnya kami dulu tuh memang nggak di paid sama sekali. Kita bekerja ya kita intern ya intern gitu. Tapi di sini juga aku tahu kayak lebih sehat ketika teman-teman intern, teman-teman dapat paid yang sesuai. Tapi akhirnya memang tidak sekedar kayak intern kami. Intern kami dulu tuh cuman ya nge-support doang, butuhnya apa yang perlu dilakukan segala macam. Beberapa tempat saja yang ngasih kesempatan besar untuk melakukan sesuatu. Beruntungnya aku dulu, ini takutnya kantor internku denger kan. Beruntungnya aku dulu dikasih kesempatan gitu untuk ngelakuin apa yang mau aku lakuin gitu. Jadi kayak beneran bekerja. Di sini pun kan kalian teman-teman tuh kayak beneran kerja ya. Nggak sekedar intern gitu. Jadi memang ada satu tanggung jawab yang diberikan ke teman-teman untuk ngelakuin. Nah mungkin tadi Aul secara eksplisit udah ngasih tahu apa yang dia suka gitu dari intern di Dasa. Kalau Nana apa selama kerja di Dasa dan intern itu dari semua tugas dan proyek yang mungkin Nana kerjain, mana yang Nana paling suka? Aku paling suka ketika disuruh ngelihat policy itu. Dan kemarin aku juga suka kalau misalnya dikirim ke acara gitu, diperintahkan untuk ke acara apa gitu, dan kemudian belajar, itu aku suka. Kemudian kadang-kadang juga ada forum yang agak menuntut sedikit lebih aktif gitu. Terus aku bisa menuangkan pikiranku dan itu membuat aku berlatih gimana caranya kelihatan profesional gitu. Jadi harus mempresentasikan diri di depan orang banyak kan, yang mana itu semua adalah profesional gitu. Dan sebenarnya yang paling suka dari Dasa sebenarnya lebih ke orang-orangnya, lingkungannya itu oke banget. Dan orang yang pertama nge-welcome aku itu Mbak Aul waktu itu dengan jenangnya itu. Jenang? Makanan? Ya, Mbak Aul habis pulang riset terus kemudian Mbak Aul kasih jenang. Terus juga aku jadi tahu tuh kayak ini propnya mungkin aku siapkan untuk itu ya Mas. Boleh dikeluarkan. Jadi kemarin Mas Mario abis pulang pelatihan herpetofauna. Karena Mas Mario kan memang orang biodiversitas. Terus kemudian aku tuh ingat sebenarnya dulu pas aku kecil, cita-cita
anak kecil kan cita-citanya macam-macam ya Mas ya. Aku pengen jadi herpetolog. Herpetolog tuh ahli reptil. Dan sekarang aku ketemu orang yang seperti itu gitu, Mas Mario, yang bisa kita kasih kuis ini spesies ini apa gitu. Misalnya kalau beruk tuh apa? Oh, Macaca nemestresis, apalah itu Macaca nemestresis gitu. Buah-buahan Terus juga. ini majalahnya, majalah National Geographic. Terus waktu itu ada rubrik berani menjelajah dan salah satu adalah herpetolog yang paling menarik perhatian aku ini. Iya, gitu. yang terkenang ya. Dan kemudian Ini dari dulu kan, kamu dari simpan? dulu. Ini edisi tahun berapa ya? Ini kamu simpan? Aku simpan. Aku punya bundelnya. Majalah-majalah aku dulu. 2013 ya. Oh iya. Itu 2013 kamu Aku 10 tahun berarti kelas 4. Terus kemudian jangan dibahas lah 2013. 2013 saya sudah semester 3. Oh, jadi kita masih mata pelajaran. Abang udah SKS. Iya betul. Iya, itu Makanya pengen aku jadi ngebayanginnya kan buku masa kecil kok masih ada ya. Ternyata aku mengingat buku masa kecil aku ya udah gak ada lagi. Sebenarnya bisa aja Mas. 2013. Iya, Itu ini. siapa Ini ada ahli herpetologi. Namanya Pak Zoltan. Oke. Ya, dia ahli reptil. Terus gitu deh. Jadinya aku ketika sampai di DASA gitu, wah ini orang-orang yang dulu ada di majalah aku gitu. Orang yang melakukan ketemu primata, ahli herpetofauna, persemaian lah apa gitu. Oh wow gitu. Memang kalau kata Budita emang everything by design. Gitu. Aku menjadi ketemu impian masa kecilku di sini gitu. Pun apa ya kayak Budita kan sebenarnya dia bertanggung jawab besar sama administrasi, finance dan legal segala macam, tapi tidak menutup kemungkinan Budita itu tuh dari dulu, dari sebelum ada DASA di entitas kami sebelumnya Tata Haji Project, Budita lumayan sering ke lapangan dan tidak menutup kemungkinan buat Nana walaupun nanti bertanggung jawab di policy ya untuk melihat di lapangan seperti apa tuh ya pasti ada dan mungkin nanti ada kesempatan yang Nana main ke lapangan mungkin ikut sama tim biodiversity ikut lihat. Maksudnya biar kan dulu punya keinginan pengen jadi pengen ngejalanin profesi seperti itu. Sekarang ada di office ngurusin policy. Tapi biar lebih fulfill lagi kalau ada kesempatan nanti ke lapangan. Nah, dia kan Aul udah 2 kali. Nah, Aul aku tahu jawabannya apa. Dia paling senangnya ke lapangan. Iya. Nah, makasih ya Bang. Saya tidur dulu. Kenapa? Kenapa sih Ul? Apa yang Aul temukan di lapangan? Oke, sebenarnya 2 sih Bang. Selain dari keseruan mengumpulkan data untuk tanggung jawab dalam pekerjaan, yang kedua itu adalah ketemu orang-orangnya. Oke. Sebenarnya kalau mungkin Abang tahu ya, kalau saya bagian tipe orang yang ekstrovert. Jadi ketika ketemu orang tuh, saya tuh kalau ketemu orang baru langsung observasi orangnya Bang. Kayak bisa kelihatan aja warnanya ini orangnya seperti apa, terus saya harus men-treat dia seperti apa supaya bisa punya komunikasi yang baik sama dia gitu. Jadi itu Bang, kayak itu seru, kayak kita lagi main game gitu loh, kayak ketemu orang-orang. Bahkan kayak di Kalimantan, saya ketemu Mina, terus ketemu bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Terus ketika sudah ngobrol, terus tahu beliau excited, terus kayak udah Bang, itu kayak enak banget mulus untuk flow membawa obrolan ke arah mana. Nah, ketika sudah dapet timingnya itu, core momennya di situ, tanggung jawab mengumpulkan data-data untuk pekerjaan dilakukan. Jadi kayak main game Bang. Terus karena saya juga orangnya mengisi energi itu dengan ngomong sama orang. Walaupun ada kalanya baterainya habis, tapi yang paling seru tuh ketika ngobrol sama orang. Makanya ketika Nana pertama kali datang ke kantor, auranya tuh kayak aura gelap banget, kayak aura diem banget Bang Yos, diem banget. Dia datang, dia langsung duduk, buka laptop. Nana mau duduk. Terus kayak oh iya makasih Mbak. Terus akhirnya Nana lama-lama sudah mulai berbaur, sudah ketahuan. Sekarang bersin juga udah gak malu-malu. Terus kayak mantap. Jadi itu sih Bang. Ya mungkin Nana serunya. Pertama datang kan tidak ada tim khusus yang ngejambut dia. Dia sendirian banget nih kesannya gitu. Mungkin dia tektokannya langsung sama Budita kah segala macam, yang mana itu mungkin terlalu tinggi jabatannya, sungkan untuk ngobrol. Jadi wajar lah, mungkin beruntungnya Aul datang, tim sosialnya sudah ada. Jadi ada satu wadah yang kamar yang Aul bisa langsung masuk kan. Nah, Nana ya itulah itu kenapa kenapa pentingnya untuk kita DASA itu tuh
beda kamar pun kita tetap harus bareng-bareng karena kita satu kita sedikit, kedua sebenarnya apa yang kita kerjakan spesifik apapun yang Aul kerjakan di sosial sebenarnya itu berdampak ke kami, berdampak ke tim yang ngurusin legal, semuanya berdampak kan, semuanya ikut andil gitu tuh. Betul. Nah ngomongin kayak tadi tuh kita tuh berkaitan, kadang itu tuh ngebuat tempo tuh kenceng kan karena apa yang Aul kerjakan sebenarnya aku harus support, mungkin Nana pun harus support, tapi kita punya tanggung jawab masing-masing di timnya kita. Aku ngerasa ngelihat kalian selama ini tuh pas internship itu tuh temponya sama dengan kami yang bukan internship, sama cepetnya, pace-nya kenceng gitu. Nah selama internship dan sekarang sudah tidak internship lagi, sudah full time di DASA, pernah gak ngerasa kayak temponya cepet kali atau ngerasa kayak stuck, overwhelmed, gimana kalian nanganinnya masing-masing? Ya Mbak Aul aja. Ya. Sebenarnya ya itu sih Bang, karena dari internship kan sudah diberikan tanggung jawab yang mungkin menurut saya kayak langsung wow gitu. Dan kadang sampai bertanya ke diri sendiri, ini bisa nggak ya nanti diselesaikan gitu. Dan ketika Ania sudah selesai internship dan lanjut lagi di divisi yang sama, sebenarnya tidak terlalu merasa di-push sih Bang, karena apa yang kami kerjakan sama seperti saat dulu internship. Cuman perbedaannya adalah lebih kompleks mungkin. Kayak mungkin ketika di lapangan secara teknis, kepengurusan pengumpulan data dan sebagainya. Dan output yang kami keluarkan pun juga tetap sama, masih laporan dan lain sebagainya. Mungkin yang akan jadi challenge ketika nanti di masa depan atau mungkin in the near kayak beberapa bulan dapat project yang meminta untuk pakai metode lain yang kami lakukan, mungkin kayak PRA dan lain sebagainya, yang mungkin Bung dan Mbak Mel udah tahu duluan, tapi kayak saya kan masih perlu untuk belajar lagi Bang. Jadi itu yang mungkin akan jadi challenge dan bentuk tanggung jawab yang lebih intens. Aku sama aja jawaban. Sama. Jadi kira-kira Nana, sama ya. Nana pernah stuck kah? Stuck ya. Selama intern dan atau overwhelm lah. Kita nggak mungkin nggak stuck tapi kayak banyak banget nih gitu tuh, atau mana duluan ya gitu. Enggak sih Mas sebenarnya. Terus juga orang-orang di sini pengertian banget. Nggak pernah ada yang marah gitu ke aku atau kayak kalau aku salah nggak pernah ada yang kayak gimana gitu. Jadi lingkungannya sangat-sangat healthy, sangat-sangat bagus, suportif. Kalau kita nggak bisa dibantuin gitu kan. Gitu sih Mas. Jadi oke banget. Nggak yang langsung dijudge gitu ya. Nggak dijudge gitu. Kita dikasih ruang belajar dan sebenarnya kepercayaan yang dikasih tuh langsung bikin kami kayak kebus gitu loh Bang. Jadi ketika udah dikasih lingkungan yang aman untuk belajar, jadi secara nggak langsung tuh kami udah punya kemauan sendiri untuk belajar tanpa harus disuruh. Dan itu juga kasih ruang untuk inisiatif kami berkembang lebih besar sih. Kalau Aul tadi tuh kan lumayan sering ya ngomong dia tuh banyak look up-nya tuh ke Bung, ke Mbak Mel, ya memang itu apalah ya, senior di hal sosial di DASA. Kalau Nana? Oh iya, itu mungkin ini ya. Kalau aku tantangannya memang aku sendiri yang memang fakultas hukum gitu, sekolah hukum. Jadi emang itu salah satu tantangan, tapi nggak apa-apa Mas, malah justru senang juga sih bisa tukar perspektif sama yang bidang teknisnya gitu. Sebenarnya aku juga kepengen punya orang yang mentor di bidang hukum, kepengen gitu sih Mas. Tapi ya alhamdulillah lingkungannya bagus, mendukung dan ya gitu. Selama ini kalau Nana nanya ke siapa? Kalau banyak, misalnya kayak ada yang nggak tahu nanyanya ke siapa? Ke Bu Dita langsung kah? Kan aku sebenarnya atasan langsungnya Mbak Dita. Jadi kayak ke Mbak Dita, kalau misalnya ada yang spesifik dari Bu Dita, aku nanya juga ke Bu Dita gitu. Tapi juga sebenarnya aku makan juga, ini beruntungnya kerja di DASA, Mas Aji pun yang notabene sebenarnya kerjanya nggak ada kaitannya sama aku gitu ya. Karena beliau kan CTO jatuhnya. Beliau juga sering banget ngasih aku kesempatan ketemu siapa, networking sama siapa, dan akhirnya aku juga jadi lebih pede. Oh gini ya cara networking gitu. Aku kemarin sempat networking sama lawyer yang kantornya di bawah satu gedung sama kita, dan itu salah satu law firm yang top gitu. Memang populer di kalangan anak hukum. Oh jadi ngomongin tentang hukum karbon sama beliau gitu. Iya, langsung ke orang yang langsung orang yang memang sudah profesional, dan itu posisinya partner itu posisi paling tinggi di law firm gitu. Itu adalah kesempatan diberikan DASA, dan aku juga kaget Mas betapa orang-orang yang sudah di posisi senior itu memang se-generous itu. Orang-orang di posisi senior biasanya memang orang-orang yang leadershipnya luar biasa gitu kan. Ya memang kalau udah luar biasa kayak gitu pasti orangnya generous gitu. Jadi aku bener-bener itu sih yang keren gitu. Nah, tadi sebenarnya kalian udah bilang juga secara eksplisit. Aku ini untuk apa ya, untuk
untuk kita yang sebelumnya sudah ada di DASA duluan daripada teman-teman, itu perihal waktu doang. Sebenarnya kita tuh nggak pernah ciptain budaya sih. Kita nggak pernah kayak budaya kita ini ya harus dilakukan ya gitu. Kita nggak pernah sepakati itu secara tertulis ataupun secara diskusi gitu. Cuman yang pengen aku lihat, yang pengen aku dengar juga untuk kami tahu gitu. Kalian ngelihat budaya di DASA tuh seperti apa? Nggak melulu hal baik, tapi ada juga mungkin hal yang menurut kalian kurang tepat. Kalian juga bisa bilang gitu. Itu untuk koreksi kita. Apalagi kalian sudah bagian dari DASA kan? Gimana? Oke, preferensi baik benar tuh tergantung masing-masing ya Bang. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin baiknya, DASA jujur memang se-green flag itu. Kalau bagi saya mulai dari pengalaman, terus dikasih kepercayaan dan orang-orangnya, lingkungan. Tapi mungkin beberapa yang perlu dibenerin tuh sebenarnya nggak secara value-nya sih Bang, tapi lebih ke secara gimana supaya value itu tetap bisa berjalan. Dan itu kan dari proses gimana SDM-nya diatur dan lain sebagainya. Jadi kayak mungkin hal pertama yang kadang bikin, bukan kadang sih, yang mungkin bikin agak clueless di awal, kayak misalnya nih udah di DASA, bukan intern kan, udah dapet nih mungkin akses ke beberapa dokumen penting dan lain sebagainya. Tapi kadang tuh kayak tidak tercopy semisalnya di drive dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kayak sosial nih, misalnya waktu kan sekarang udah kelar ya Bang project di Kalimantan. Tapi ketika kita mau look up yang project project yang di Kalimantan kan drive-nya tuh mungkin dihandle oleh Mas Andre dulu. Ataupun orang-orang yang memang punya akses langsung ke drive. Karena pada saat itu kan jadi internship aja kan. Nah itu jadi kadang kayak harus datang dulu ke Mas Andre, mungkin datang lagi ke ini, ke itu. Jadi kadang lebih ke arsip aja sih Bang sebenarnya. Kalau secara pengerjaan semuanya kayak value aman aja. Cuma lebih ke kayak manajemennya aja, arsip-arsipannya sih Bang. Karena kayak kadang kami, ini yang ini di mana ya? Dokumen ini di mana ya? Gitu. Jadi kayak kadang pun mungkin ada di satu pihak, terpisah-pisah gitu. Jadi itu sih Bang. Kalau budaya positif, DASA yang paling menonjol tuh hangat. Betul. Bener-bener se-welcome itu, orang-orangnya kayak rata-rata ekstrovert semua kayak Mbak Awel gitu. Jadi kantor tuh seringnya rame gitu ya. Kantor tuh rame, bahkan bisa nyanyi-nyanyi di kantor, santai aja gitu. Tapi kerjaan selesai kan, selesai tapi kita sambil santai buat kerjaannya gitu. Bisa sambil karaoke tipis-tipis jatuhnya ya kalau kita muter lagu gitu, hangat. Ya nggak terlalu banyak gimana gitu nggak kaku gitu. Tapi mungkin kalau aku sih, aku tantangannya sebagai, tadi aku udah bilang ya, aku sesuai orang hukum, mungkin arsip juga sih, karena kemarin kan sempat lagi sertifikasi ISO juga. Itu memang perlu ada sistem pengarsipan gitu. Nah itu juga mungkin aku juga belum tahu praktis industri hukum sebenarnya seperti apa, karena aku kan lulusan baru gitu. Nah itu juga yang menjadi salah satu tantangan sih bagi aku. Terus setelah, berarti kalau internnya Aul berapa lama? 3 bulan. Nana? Aku juga 3 bulan. Full time-nya? Full time-nya terhitung dari September. Berarti baru jalan 2 bulan dulu. Ya, aku juga jalan sebulan berarti. Berarti 5 bulan dan 4 bulan. Betul. Dalam waktu tersebut sebenarnya kalian benar-benar ada di industri lingkungan gitu kan. Gimana rasanya dengan ilmu disiplin yang beda banget gitu tuh? Apakah gimana bilangnya? Atau gini, teman-teman kalian pasti beberapa masih ada di melanjutkannya itu di ilmu disiplinnya. Ketika HI ya relnya arahnya ke sana. Nana pun walaupun hukum lingkungan bisa jadi bukan ke karbonnya gitu, atau karena memang belum banyak juga perusahaan karbon dan konsultan karbon gitu tuh. Ngerasain selama 5 bulan, 4 bulan ini ada di industri ini, gimana rasanya? Rasanya? Sebenarnya agak campur aduk sih Bang. Kenapa? Mungkin kayak sebenarnya balik lagi. Dilema? Bukan dilema sih Bang, lebih ke kayak kalau dulu sebelum ke DASA, kan kayak perspektif saya kerja tuh kayak oke, kita masuk jam sekian kerjanya bla bla bla, semua serba di depan laptop. Tapi ketika di DASA disambut dan hangat, terus semua workflow-nya kayak tadi kita santai, tapi semua pekerjaan dituntaskan. Jadi kayak kadang tuh berasa nggak kerja Bang. Karena ketika itu saya bisa bilang kenapa merasa kayak nggak kerja, karena dibandingin sama teman-teman saya yang mungkin ikut MT lalu kerja di bank, atau mungkin kerjanya di bisnis something, perusahaan yang mungkin memang workflow-nya itu. Jadi ketika lihat updatean teman-teman tuh kayak yang wah, kayak yang kerja banget gitu Bang. Jadi kayak terus mikir ini
gimana ya, tapi satu hal yang saya realize Bang, memang porsi tiap orang bekerja di bidang masing-masing itu berbeda. Dan kita pun manusia diciptakan banyak supaya ada yang bisa ke industri ini, industri itu. Dan ketika yang paling saya tahu ketika kita ke desa tuh kayak ini sih Bang, ikut berkontribusi ke gimana nyelamatin lingkungan, versi saya sendiri. Karena kayak tadi yang waktu awal banget kan Bang, kan kita tahu orang-orang tuh punya caranya tersendiri untuk nyelamatin bumi. Ada yang ikut di kelompok A, kelompok B, dan approach-nya pun beda-beda. Oke, tadi saya bilang kenapa di dasa industri lingkungan lah ya, di karbon tuh jadi titik tengah tuh kayak itu. Jadi titik tengah antara kubu-kubu yang mungkin punya pandangannya masing-masing. Jadi ketika tahu, oh saya di sini terus merasa value-nya pas, jadi gitu Bang, bisa jalan bareng. Karena sejatinya kalau gerak sendiri pun akan susah. Jadi kita butuh wadah dan desa kasih kita kesempatan untuk bareng di situ. Itu sih. Makanya sama tambah lagi Bang. Dan saya yakin di industri lingkungan tuh nggak cuma sekedar ngomongin secara di hutannya, teman-teman biodiv, tapi pasti butuh disiplin lain, multidisiplin lain. Betul, makanya ketika mungkin kita bisa bilang teman-teman biodiv, teman-teman climate ketemu banyak satwa yang statusnya endanger dan bisa dipastikan untuk dijaga kelestariannya. Tapi ketika kita ngomongin balik ke tingkat lebih atas, kebijakan yang ngatur kan Yana. Kita juga bisa ngomong kebijakan itu yang implementasi siapa selain pemerintah, pasti masyarakat. Jadi bener-bener industri lingkungan khususnya di karbon tuh nggak cuma sekedar ngomongin lingkungan aja, tapi layernya banyak Bang. Walaupun yang di cover lingkungan, tapi layernya banyak. Itu sih yang paling banyak aku pelajarin. Kalau Nana? Oke, kalau aku sebenarnya kalau hukum itu kan semua hal itu ada hukumnya ya Bang. Jadi sebenarnya hukum itu sangat fleksibel, tapi kita pasti orang hukum itu ujungnya memilih semacam spesialisasinya gitu. Dan memang kalau lingkungan biasanya orang kebayangnya jadi aktivis gitu, misalnya di LBH belain. Dan sekarang kan ada juga ya masyarakat adat dikriminalisasi karena mereka lagi demo menolak ada perusahaan lingkungan gitu kan. Nah itu orang kebayang gitu mungkin kalau ngambil hukum lingkungan, oh berarti kamu mau jadi lawyer bantuan hukum ya gitu. Oh enggak juga gitu, tapi sekarang udah terbuka baru industri karbon ini jadi sesuatu yang menarik bagi orang hukum juga karena itu kalau misalnya istilahnya ya di corporate itu ada projects, ada financing, nah itu pasti butuh lawyernya masing-masing. Nah itu juga terjadi di karbon itu. Karbon itu kan sebenarnya juga proyek ya. Proyek karbon itu projects, maka butuh ada orang hukumnya juga di situ gitu. Dan sebenarnya yang menarik dari karbon, kalau orang dulu mungkin berpikirnya hanya aktivis saja, itu mungkin fokus di lingkungannya aja gitu. Tapi kalau karbon tuh ada fokus di ekonominya. Dan sebenarnya, nah ini menarik yang menurut aku, kan aku orang hukum dan di sini orang-orang banyak yang dari berbagai jurusan. Jadi tahu bagaimana perspektif masing-masing. Ketika misalnya teman-teman di sini ngomong tentang kemarin misalnya Mas Haji cerita bahwa nggak perlu ada lagi semacam distingsi atau dikotomi antara ekonomi dan lingkungan. Nah sebenarnya aku sebagai orang hukum ada putusan Mahkamah Internasional tentang itu gitu. Yang sudah, jadi waktu itu salah satu kasus landmark ya, salah satu kasus yang terkenal di anak hukum, namanya dari ICJ, International Court of Justice. Mungkin Mbak Ul juga familiar sebagai lulusan HI ya. Jadi nama kasusnya Gavshi Foko Najje Maros. Tulis itu kayak kasus antara Republik Ceko kalau saya sama Hungaria. Nah di situ itu adalah putusan pertama yang menyebutkan bahwa we have to reconcile economic development and the protection of environment. Jadi sejak itu adalah tonggaknya sustainable development gitu. Nah sustainable development ini kan rahimnya akhirnya nanti jadi industri karbon, ada UNFCCC, ada juga nanti Paris Agreement yang menjadi ibunya karbon sekarang gitu kan. Jadi ketika orang di sini ngomong apa, oh ada itu sebenarnya konsep hukumnya gitu. Bahkan sekarang pun di ICJ juga ada putusan baru tentang climate change yang lebih progresif lagi gitu. Jadi menarik aja sih Mas, itu mungkin kalau sekarang orang hukum pun nggak harus selalu jadi aktivis doang gitu. Sudah bisa mendamaikan gitu, mereconcile antara ekonomi dan lingkungan gitu sih Mas. Ya aku penasaran, kalian menjelaskan pekerjaan kalian ke orang tua gimana? Bisa ditanya, Aul, kamu kerjanya di Jakarta apa? Nana, kamu ngapain sih gitu? Kalian ini pasti nggak mungkin bahasa yang kayak kita ngobrol dong, karena kan belum pernah, mereka mungkin nggak pernah dapat informasi yang banyak juga tentang hal ini gitu. Tapi gimana kalian menjelaskan ke orang tua? Nana, Ibu bilang apa Nah? Ya, kalau aku Ibu bilang ya, ibunya. Kalau aku sih jelasin aja, memang aku selalu cerita ke ibu, aku orang yang sangat terbuka banget sama orang tua aku, kayaknya
kayak 9 dari 10 dari kejadian di hidup aku ceritain ke orang tua aku deh. Mereka tahu Kecil semua. apapun, aku minum berapa kali sehari, mungkin mereka tahu gitu. Mbak Aul udah tahu, ibu aku udah tahu Mbak Aul siapa gitu kan. Nah jadi aku memang cerita ya sebagaimana adanya aja Mas gitu. Dan aku kan sudah sejak kuliah udah cerita, oh aku minatnya di lingkungan gini gitu. Sebenarnya ibuku jujur nggak begitu ngerti juga, maksudnya bukan nggak begitu ngerti ya, ngerti sih beliau. Maksudnya aku ngomong sama ibuku pakai bahasa kayak gini gitu, biasa aja gitu. Tapi maksudnya ibuku tuh waktu aku ngambil lingkungan pun ibuku sebenarnya nggak begitu yang kayak gembira banget gitu. Apa maksudnya gitu kamu ngambil hukum lingkungan gitu. Tapi ya beliau suportif ya, orang tua aku sangat beruntung, suportif, dan kalau diajak ngomong kayak gini, aku bisa istilahnya kalau anak sana yapping depan ibu aku. Oh iya Bu, jadi kita lagi cari financing kayak gini-gini buat proyek karbon, ini skenario-nya removal gitu. Ya santai aja gitu, dan ibu aku akan mendengarkan dan memahami gitu sih. Mantap. Berarti mereka paham, berarti ibunya Nana terkopi dengan baik lah apa yang Nana kerjakan ya. Dan mungkin mas ini ya, karena kemarin ada di beberapa forum sering cerita kalau masyarakat lokal bilang ini maksudnya apa sih jualan karbon, jualan angin gitu ya. Ada yang jualan, ini maksudnya aku jualan angin gitu. Tapi kalau sebenarnya kan konsepnya mungkin karbon tuh lebih kayak proof of work gitu. Jadi kayak kita udah gimana nih tentang karbonnya. Nah itu kalau sampai situ, bahkan ibuku yang menguatkan, oh jadi itu kayak gitu. Maksudnya itu sebenarnya bukti kerja gitu, proof of work gitu. Betul. Kalau Aul, Kepada bapak ya, dan kalau ibu bilang ke yang bapak, di rumah gitu. Hai bapak. Kalau bapak tanya kerjanya apa, ya sebenarnya aku bilang aja di lingkungan, konservasi. Sebenarnya kalau ngomongin menjelaskan pajak karbon ke masyarakat, sama seperti mencoba menjelaskan pajak karbon ke bapak. Betul. Dia kayak bilang, oh aku fokusnya di lingkungan bapak, jaga hutan lah itu. Soalnya kalau kita langsung ngomongin visi misi bismanya ke bapak, pasti bapak langsung, apa tuh? Iya betul. Tapi intinya memang bapak udah tahu dari dulu suka ke sosial, suka ke lingkungan. Jadi emang ya. Dan untungnya bapak pun tidak meng-set kayak standar, oh harus ke KBRI, harus ke ini ke itu. Jadi kayak bener-bener ikut apa yang mau dipelajarin dan saya mau berkembang kemana. Betul. Tuh sih. Nah aku bahkan ke teman-teman aja tuh beberapa teman tuh, walaupun mungkin aku udah coba jelasin dengan yang paling sederhana, teman-teman juga tidak menuntut untuk bener-bener paham, apalagi ke orang tua gitu. Nah mungkin sama kayak Aul, ketika awal-awal kesini tuh ya itu ngomongnya ini ada perusahaan ngejaga hutan. Nah aku ambil bagian ada di dalamnya, tapi ngurusin bukan ngejaga hutannya, tapi ngeinformasiin ataupun ngesuarakan lebih tentang pekerjaan-pekerjaan teman-teman yang menjaga hutan dengan caraku, karena medium itu orang teman-teman yang ngejaga hutan mungkin dia nggak dia kan fokusnya belajarnya untuk ngejaga hutannya, dia butuh waktu lagi untuk belajar lagi untuk gimana menyuarakan itu lebih. Nah kita support tuh, bantunya tentang itu, walaupun benar mungkin aku ada di posisi orang tuanya kalian, memahami ini tuh apa sebenarnya itu tuh lumayan panjang gitu. Pun sekarang aku bisa ngakui, sekarang pun aku belum begitu paham. Ngelihat Nana ikut ngambil bagian ngomongin policy yang maksudnya tuh di seminar-seminar waktu dia present lagi ke kita gitu kan. Sini gitu. Aul gitu pun ya ngomongin gimana prosesnya segala macam. Nah, tapi di situ aku tahu kayak oh ternyata bagiannya ada. Masing-masing ada. Ternyata yang kayak Aul bilang tadi tuh ngejaga hutan, perannya banyak kok. Kita bisa ngambil beberapa tanggung jawab yang spesifik gitu. Nah, sebelum dan sampai sekarang akhirnya kalian ada di DASA, apa yang paling beda dari cara ngelihat alam? Lihat alam. Bukan alam yang ini. Alam Kita lihat ini. Kita lihatin masalah. Baju hijau lagi. Sengaja dia. Oh iya. Apa yang paling beda sebelum dan sesudah? Adik Nana, ya. Mungkin kalau kemarin di podcastnya Mbak Aliza dan Mas Mikda dan Mas Mario, Mbak Aliza perubahan perilaku di bidang sampah ya waktu itu. Aku sama ya. Dan mungkin aku punya tempat minum ini ini sejak SMP. Udah disiapin. Ya, dan kalau sekarang kan mungkin ngejar tren beli yang baru, yang ini, yang itu gitu. Oh nggak apa-apa, ini sustainable kok. Betul. Ini terbukti dari SMP sampai sekarang. Dari SMP sampai sekarang masih tahan, ya udah emang kenapa gitu kan. Dan terus
juga mungkin aku lebih ke aku mungkin perubahan perilaku nggak begitu gimana ya, karena aku memang naik Transum dari dulu, kemudian bawa bekal, kadang-kadang beli juga sih. Kalau Jumat biasanya cabai hijau, ayam cabai hijau, bawa bekal Transum gitu ya. Dan mungkin yang membuat aku dari dulu sebagai orang hukum lingkungan ya, memang tahu masalahnya itu bukan di individu, masalah itu sistemik gitu. Jadi memang bagus lah individu itu, misalnya kita pakai recycle, itu bagus dan memang membantu bumi gitu. Tetapi meskipun semua orang di dunia kayak gitu, kalau masih ada praktik pabrik yang nggak ramah lingkungan, itu juga akan sama aja karena itu emisi keseluruhannya akan lebih besar gitu. Dan kemudian ketika berarti urai karbon adalah salah satu cara untuk menekal masalah sistemik tersebut. Jadi buat membuat insentif buat orang-orang mau bikin proyek yang ramah lingkungan dan memperbaiki praktik-praktik industri supaya lebih ramah lingkungan. Dan bahkan investor pun sudah mau gitu. Investor tuh prefer bisnis-bisnis yang ramah lingkungan gitu. Nah jadi aku jadi melihat ini adalah sistem yang sedang dibangun gitu. Dan proyek karbon itu ya tadi emang nggak boleh ada lagi distingsi antara ekonomi dan lingkungan, harus berjalan berdampingan kalau kita benar-benar mau menyelamatkan bumi gitu sih Mas. Jadi dan ternyata dalam praktiknya mungkin di awal-awal orang mulai punya ide memperbaiki praktik industri, bikin pembangkit, tapi ternyata ada masyarakat yang tergusur. Nah orang-orang seperti Mbak Aul yang FPIC ya, Free Prior Informed Consent, apa bahasa Indonesia Padia Tapa gitu ya. Jadi ngambil persetujuan tuh nggak boleh maksa gitu. Bener Mbak, boleh nggak di sini kita bikin hutan gini? Berarti kamu nggak boleh ngambil nebang ilegal lagi ya gitu kan? Itu kan perlu dialog dan ya gitu. Jadi makanya ada kalau dalam hukum ada konsep climate justice gitu. Setelah adanya urai karbon harus ada keadilan iklim gitu. Bolehlah kita bikin pembangkit, tapi masyarakat di situ gimana gitu? Nanti kalau ada limbahnya mereka sakit dong gitu. Bener. Gitu. Nyambung dari Nana juga Bang, karena climate justice pun akan ngaruh ke human security ya Nana. Kalau kita ngomongin keamanan manusia, lingkungan pun sebenarnya masuk dalam salah satu aspek keamanan manusia Bang. Jadi kalau kita mau lihat tuh manusia sama lingkungan tuh bukan entitas yang berbeda, satu sebenarnya, cuman wujudnya aja yang berbeda. Jadi kalau kita ngomongin climate justice, itu juga sama aja dengan memastikan keamanan kita as a human sama lingkungan tuh juga terjadi, terjaga lah gitu. Soalnya kalau kayak ngomongin iklim yang nggak dijaga, nanti yang kena kan juga makhluk hidup termasuk kita. Dan itu juga akan ngaruh ke gimana sistem-sistem itu akan kacau dari awal. Gitu sih Bang, yang kami pelajari sebagai anak sosum. Kalian pintar sekali. Betul. Nah, walaupun ini terlalu dini aku bertanya ya hal ini, tapi akankah industri ini yang akan panjang kalian jalani? Mungkin jawabannya adalah detik ini gitu. Ya kita gak usah mikir jauh-jauh ya. Tapi apakah sepertinya kalian akan lama di industri ini berjalannya atau seperti apa? Oke. Kalau dari saya Bang, sebenarnya dari awal tuh memilih pekerjaan karir tuh memang fokusnya untuk yang for goods, ke masyarakat, ke lingkungan. Baru dalam sebatas itu aja, wadah gitu. Intinya mau pekerjaannya apapun, intinya for goods untuk masyarakat dan lingkungan. Tapi ketika sudah di DASA, belajar kalau sebenarnya tuh proyek karbon tuh kayak jadi solusi di tengah-tengah kehancuran iklim yang terjadi sekarang. Kita tahu kalau misalnya kayak kerusakan lingkungan udah makin terjadi, udah dari dulu, tapi baru kerasa banget dampaknya sekarang. Makanya ada termin perubahan dari climate change menjadi climate crisis. Jadi udah bukan perubahan lagi, udah rusak, udah krisis. Jadi ketika sudah di DASA belajar bahwasanya kayaknya proyek karbon ini jadi jalan tengah gitu. Semakin maraknya dilakukannya pengerusakan lingkungan, proyek karbon tuh hadir untuk kayak kita jaga hutan. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari point of view bisnis pasti akan berbeda ketika kita ngomongin dari point of view sustainability lingkungan masyarakatnya. Tapi yang saya yakini for now, industri karbon jadi salah satu kayak solusinya lah Bang, intinya itu. Dan selain industri karbon, saya yakin industri karbon akan lanjut terus ke depan. Tapi mungkin dengan pendekatan yang akan berbeda-beda dan pasti betul Bang, dan pasti selama perkembangannya akan selalu ada pandangan-pandangan yang mungkin melihat ini sebagai sisi pesimis sama sisi optimis. Dan yang pasti sebenarnya ketika kita ada di proyek karbon, kita tahu kayak tadi secara sistem atau secara teknis kita memastikan masyarakatnya tahu apa yang dilakukan, terus kita memastikan semua safeguard-nya baik dari lingkungan atau masyarakat, pasti proyek karbon akan menghasilkan hal yang bagus. Makanya selalu ingat apa yang bilang Mas Aji sama Mbak Sil, kalau misalnya ngelakuin proyek karbon tuh
Jangan hanya langsung lihat ke apa yang didapatkan setelah hutan dijaga, lihat prosesnya, pastikan community-nya dapat apa yang dibutuhkan, lingkungannya dijaga. Jadi makanya Mas Aji selalu bilang kita harus lihat prosesnya. Kita melakukan pajak karbon bukan cuma sekedar setelah hitung-hitungan karbonnya dapat lalu dikonversikan lalu dapat sekian-sekian, bukan cuma itu aja. Tuh, jadi kita harus lihat kualitinya. Tuh, jadi ketika kita ngomongin quantity, kalau mendahulukan quantity lalu tapi kualitinya tidak mengikuti akan jelek gitu. Jadi ketika kita udah pastikan kualitinya bagus, quantity pasti akan mengikuti. Betul. Gitu sih Bang. Nana? Kalau aku emang akan bergerak di isu-isu lingkungan ini. Tapi karena aku kan kalau aku pengennya sih lebih menyelebarkan sayap lagi ya, tidak hanya yang karbon saja. Karena misalnya kalau lawyer itu kan lingkaran, kalau diagram Venn gedenya ini projects, dalamnya ada karbon gitu kan. Nah aku pengen menguasai projects yang lain juga dan gak hanya nature based solution tapi juga renewables tadi ya, pembangkit listrik tenaga terbarukan, renewables. Aku juga ingin ngerti gimana cara bikinnya dan itu lebih teknis gitu kan. Jadi aku pengen tetap ada di bidang ini tapi lebih generalis karena memang aku kan posisinya hukum gitu. Jadi gak mungkin ngerjain teknisnya. Betul. Nah, kita masuk ke pertanyaannya dari teman-teman ya. Ini ada orang nanya sendiri untuk diri sendiri gitu. Berarti kan dia udah tahu jawabannya kan, tapi nggak apa-apa. Nah itu siapa ya? Tapi boleh. Kita nah, kita tanyain ini dari Aul ya. Pertanyaan dari Aul. Wah, ada yang jadi impostor. Oh iya kah? Enggak Bang, enggak gitu sih, serius. Oh iya kah? Serius enggak. Itu kalau gak Mas Andri yang lain. Enggak Bang. Bandel banget yang ngisi ini ya. Dia buat namanya aku banget gak Bang? Aul sendiri. Tuh, ada sendirinya. Iya. Pantesan. Oh. Iya itu prank. Enggak self-center kok. Tidak sebegitunya. Aku kira ini ya. Nah pertanyaannya tuh untuk Nana sama Aul. Ini buat aku sendiri dan Nana juga, dia bilang. Tuh kan, fix. Siapa impostor. Kan kita cari di sini. Nah dia pertanyaannya gini. Andai kelak ini kita kesampingkan dulu percaya hal ini atau tidak ya. Tapi ini pertanyaan. Andai kelak kamu meninggal dan ternyata diberi kesempatan untuk reinkarnasi tapi jadi hewan. Nah, kamu mau jadi hewan apa dan kenapa? Aku tuh sebenarnya pernah punya jawaban untuk pertanyaan ini gitu. Tapi aku lupa apa ya? Gak mana? Gak apa-apa, Nana pikir-pikir dulu, Aul dulu. Hamster. Hah? Hamster. Kenapa, Ben? Kamu pengen puter-puter gitu? Karena mungkin kan saya punya hamster ya Bang. Lucu, berbulu, kecil, cute. Ya udah, kerjanya makan, tidur. Cuman kalau jadi hamster tuh kayaknya resiko terbesar adalah mati ketika dia bersin. Atau mungkin mati ketika kebencana. Hamster tuh justru sebuah anomali ketika hamster matinya normal Bang. Hamster saya ada 3 waktu itu, yang satu mati dimakan temennya, satunya kanibal. Iya. Dimakan ini tuh kemakan semua habis kah? Mukanya. Oh digigit gitu? Digigit ya, Okay. karena mungkin waktu itu kan hamster tuh ada beberapa ras Bang. Oke. 2 ras yang berbeda tuh saya taruh di satu kandang. Oke. Mungkin berantem lah, nggak tahu mungkin ada perbedaan suku atau apapun itu di masa lalu. Oh dia reinkarnasi juga. Ya jangan kesana dulu tuh. Jadi itu Bang, jadi hamsternya dimakan setengah muka, Tapi terus besoknya mati. bersin tadi? Apa tadi? Yang apa? Mati karena bersin? Itu ya ada juga kasus yang hamster mati karena bersin, kaget. Jadi ini Bang, setelah dia setelah bersin kena serangan jantung gitu. Iya gitu, jadi Berarti kalau aku bersihin jangan depan hamster. iya. Makanya karena di bahasa selanjutnya aku jadi hamster, aku gak mau ketemu Nana. Terus Bang, kalau Abang lihat di sosmed orang punya hamster cita-citanya gitu. Ada yang mati di kloset, ada yang aneh-aneh banget nyemplung sendiri. Jadi itu Bang, sebuah anomali malah justru ketika hamster tuh mati karena udah baik-baik gitu, umurnya panjang gitu. Punyaku yang satu yang mati karena makan temennya, satu mati karena habis melahirkan. Pernikahan dini nggak tahu ya, mungkin karena selain saya taruh beda-beda kubu, beda jenis kelamin juga saya taruh di satu kandang Bang. Tuh. Terus yang satunya nggak tahu Bang. Kumpul hamster ya. Betul. Bukan kumpul kubu.
Beda suku lagi. Menantang permintaan orang tua. Kalau Nana udah tahu kah? Apa ya, aku apa sih, sloth ya, Jangan sloth. kucing ya. Tapi ntar lu, aku tapi heran karena Mbak Aul dari tadi cerita pengen jadi hamster. Tapi yang diceritain tuh kematian tragis gitu. Kenapa Mbak? Kan berkaca ke hamster-hamsterku lucu-lucu. Makanya karena mau jadi lucu aku bilang, aku harus memastikan aku jauh dari aku mati. Iya betul. Ya apa ya, aku sloth kali ya. Kayaknya Yang enak ini. gitu ya. Pelan-pelan. Kukang terus- kan? Kukang. Kukang. Dimarahin Mas Mario. Kukang. Slot. Kukang. Iya, Yang- enak sih. Iya. Tuh Mas males. nonton Zootopia nggak? Iya, yang dia pelan. Flash. Di kasir yang hai. Aku mau jadi itu, enak. Jadi ini ya nggak Tidur. buru-buruin ya. Iya, terus kayak santai aja gitu. Ngerti ya? Nggak diburu-buruin bikin polisi. Itu kan kakinya lambat, jadi Jangan analisis. ngegasnya cepet. Tapi Zootopia itu. tapi beberapa kali lihat orang-orang sekarang ya, karena kan sekarang orang aku nggak tahu, mungkin 5 tahun ini tuh banyak orang di kota besar khususnya itu tuh peduli dengan hewan apapun yang ada di sekitar gitu. Mau itu liar ataupun tidak, di perkotaan ya kayak kucing tuh. Di Betul. kucing kan orang tuh banyak sekarang yang bawa makanan kucing, terus dia jalan Street ketemu kucing, feeding. ya street feeding. Terus akhirnya beberapa orang terdekat itu tuh memang pelihara kucing juga gitu. Kalau aku tuh ngelihat kucing tuh enak banget ya. Kayak mereka tuh ya datang makan, diam, terus kan mereka tuh suka tidur, terus kemana, tapi disayang semua orang. Tapi ya apapun kita kan nggak tahu aja sih. Hewan pasti ada strugglingnya juga. Kita nggak Betul. kayak kucing Hewan ada struggle. tiba-tiba pergi, tiba-tiba pulang udah hamil. Nah, gitu. itu. Kita nggak tahu struggling dia di luar Betul. seperti Iya. apa kan. Apalagi saat perebutan otoritasi wilayah. Nah, ini pertanyaan kedua dari Andre. Mencurigakan. Nggak, dia ada 3 pertanyaan sebenarnya. Cuman dari 3 pertanyaannya itu tuh 2-nya tuh udah sempet kita obrolin tadi. Satunya ini yang belum. Pertanyaannya adalah kalau kalian bisa kirim pesan ke diri sendiri di hari pertama magang dulu, kalian mau bilang apa? Gak usah tegang-tegang. Ini langsung aja kenalan sama Mbak Ul dan Mbak itu jenang ya gitu. Udah gak usah kayak serius banget gitu. Soalnya sebelumnya aku di Lover Mas, pernah. Padahal baru bu. Iya. Jadi kayak tegang banget gitu. Itu kayak aduh apa di sini tegang juga Kayaknya ya. harus kayak gitu Iya, gitu. kayaknya harus tegang gitu. Harus tegang. Ternyata seasik gitu. Yoi. Ngapain ya tegang waktu itu ya? Iya. Aku padahal baru mau tadi mengeluarkan satu kalimat pakai bahasa Inggris biar keren. ya? Nana mau jenang lagi lah nanti. Aku diterima aja. Kalau versi aku mau bilang you are in the right place sih. Asik. Jadi akhirnya ngejalaninnya lebih nyantai ya. Tapi kayaknya relate banget yang Budi tadi bilang everything. Is by design. Kita ketemu pun by design. Asik. Iya betul-betul. Iya. Langsung. Ini pertanyaan ketiga. Ini spesifik untuk Aul, dia ngasih pertanyaan, untuk Nana dia ngasih pertanyaan. Namanya tuh pengamat dari sosial. Kita nggak tahu ini siapa ya. Apa itu? Dia mau ngasih tantangan, dia bukan ngasih pertanyaan. Takut. Ini mas, deadline-nya kapan? Buru-buru nggak? Pakai mata aku satu pasang aku pakai, bung, ambil kepake. Nah, ini tuh Aul dulu. Aul kan terkenal lucu dan suka cerita, suka bercanda. Boleh nggak kasih satu cerita singkat pengalaman lucu pas di lapangan kemarin mungkin? Disuruh ceritain. Enggak apa-apa, nanti kalau memang kalau menurut kita tuh kayaknya ini nggak boleh deh kita sensor. Oh, gitu. oke. Tapi pilihlah yang menurut Aul kayaknya aman deh gitu. Tapi Paling lucu. Ada 2 cerita sih. Bang. Ayo Ada dengerin 2 lagi langsung. Boleh. Boleh. Di Nanti kita bisa pilih mana yang aman. Oke, ya. Dua-duanya cerita Jadi deh. waktu di Kalimantan, kan pertama kali ke lapangan tuh. Jadi itu kan waktu itu kita nemenin enumerator untuk mastiin mereka ambil data yang sesuai, terus ngisi kuesioner sesuai dengan apa yang masyarakat bilang lah. Akhirnya pada waktu itu saya ke desa tuh, di desa, salah satu desa, terus ke sana nemenin si enumerator. Datanglah ke salah satu rumah ini yang memang masyarakatnya ini, bapaknya ini ketahuan galak. Bukan galak sih, lebih ke kayak susah untuk bukan susah juga sih. Mungkin karena baru pertama kali ke situ, jadi perlu dikasih pemahaman lebih gitu. Datanglah ke situ.
Soalnya muka bapaknya ini udah muka-muka yang Serem. kayak mau bab gitu loh. Oke. Kayak saya pada waktu itu tuh langsung nelfon Bung, minta Bung ya datang gue jelasin. Saya di pojok, iya. Biar adu. Bener. Pada waktu itu Bung sudah menjelaskan dengan baik lah, dengan sistematis, lancar biar bapaknya tergugah. Ini bapaknya mau diambil datanya sampai numerator. Udah. Terus waktu udah selesai tuh sebuah perjuangan Bung, kan bapaknya kan posisi sebelum diwawancara kan di kursi nih, kursi tuh. Jadi waktu diwawancara beliau turunlah ke lantai duduk sama kami. Udahlah wawancara berjalan. Nah, waktu udah selesai tuh, asbun saya mulai muncul Bang. Saya bilang, oh iya Pak, terima kasih banyak sudah mau diwawancara. Silakan kembali ke Singgasan. Itu Bung langsung, aduh di anak saya bantu baik-baik. Itu waktu di mobil, ul kenapa harus bilang Singgasan ya ul? Tuh bapaknya gak marah bapaknya malah kayak senyum-senyum. Terus untungnya waktu siap atau efek tuh beliau datang lagi. Udah tersenyum. Gak tau banget, saya gak tau kenapa saya bisa bilang Singgasan. Saya bapaknya ngerokok, gak pakai baju, celana terus beliau kayak ya maksudnya rupa-rupa yang matanya agak merah kan. Saya udah duduk gini sambil ngerokok, jadi kayak waktu jadi tuh kayak gini tuh. Silakan Bang balik ke Singgasan. Ul sembarangan banget. Itu di Kalimantan. Di Sumatera. Jadi kan waktu itu kebagian di desa Bang. Kok dia udah ketawa duluan? Si Alam udah ketawa duluan terus. Ada operator kan. Ya udah Abangnya sebelum tahu ya. Belum Jadi kayaknya. waktu itu tuh di desa saya harus nginep dua hari satu malam Bang. Nah jadi tuh waktu Di itu mana? kan di desa. Desa. Dusun. Oke. Dusun yang di pojok Muara Oke, Baru. iya. Ya itu. Udah di situ saya udah nginep kan, biar lancar tuh semuanya. Jadi tapi waktu hari pertama tuh Bang, kan nginepnya di rumah ibunya numerator si Bang Reso. Udahlah saya di situ kan. Nah terus tuh dengan Cerita dulu. Aku mau ketawa, aku bingung ketawanya apa. nah, jadi kan waktu itu nginep di rumahnya si Bang Reso tuh. Jadi Bang Reso tuh ada bapaknya, ada ibunya di situ lah. Terus ya udah. Dengan keasbudan dan tanpa merecek fakta, saya berpikir bahwa panggilan bibi atau tante di Kalimantan sama dengan di Sumatera. Oke. Jadi kan kalau kita di Kalimantan dengan Mina kan. Oh iya. Jadi waktu itu sama ibunya Bang Reson, aku panggil aja lah, iya Mina gitu-gitu kan. Nah terus tuh waktu itu mau makan mie goreng kan. Nah di warung kan ada warungnya si Minanya. Terus aku bilang, Mina mau mie goreng ya gitu-gitu. Terus sepanjang ngomong sama si Mina ini yang saya pikir padahal panggilan bibi atau tante. Nah si Bang Reso ini ngeliatin ya, terus kayak bingung. Terus saya langsung ngomong gini, Mbak, kok tahu nama mamaku? Gak? Astagfirullahaladzim, jangan tahu Bang, ini kebetulan apa gimana, tapi nama bibinya tuh Amina. Berarti kamu selama itu kayak manggil nama gitu. Mina mau mie goreng sama telur sama es. Kayak gak sopan gitu dia. Minta maaf. Mina Mina kalau nonton ini mohon maaf ya, mohon maaf lah. Ini tidak tahu apa-apa, salah. Mina jangan majukan gugatan. Jangan lakukan gugatan. Itu jadi kalau Bang Resto nonton ya itulah Bang. Itu. Itu. Tapi Gak tahu. akhirnya kita bisa tahu juga saking banyaknya budaya di Indonesia gitu tuh kan itu tuh bisa terjadi gitu tuh loh. Mungkin nama orang ada Aminah tapi Minah ternyata di tempat lain. Tapi itu benar-benar kebetulan banget yang Kamu kenapa inisiatif manggil Minah? Karena aku pikir sama aja. Jadi bibi, Mina. Enggak, kenapa kamu inisiatif memanggil Minah di Sumatera? Gak tahu Bang, kayak mungkin bergaya ya, kayak udah di Kalimantan aku panggil Mina aja. Mina. Anak NTT Ibu ini Mina, anak NTT Ya, ini itu. berangkat ke Kalimantan, berangkat ke Sumatera kayaknya sama deh Iya, gitu. sama aja lah. Semua tuh juga di luar Jawa sama aja wah itu. Mana ngomongnya udah Mina. Pantes kok aku mikir, panas bibinya tuh awal-awal. Tapi ekspresi mukanya dia gimana? Biasa aja, tapi kayak waktu itu kan waktu ngomong sama Bang Resa, Bang Resa juga ngomong sama Bibi kan. Si Bibi bilang, makanya heran aku kenapa dia panggil namaku gitu. Padahal belum kenal lah, maksudnya coba tahu Bibi doang ngomongnya Bang Resa. Yang lucu logatnya Bang Resa itu, Mbak kok tahu nama makku gak? Apa dia Batak kah? Orang Bugis. Oh Jadi iya. terngiang-ngiang nadanya, Iya, kayak iya. Mbak kok tahu nama
mamaku bang. Aku kayak hah? Kadang langsung sujud. Maaf Bibi ya udah. Itu berkesan sih. Dan maksudnya Bang Reson dan Bibi pun menanggapinya dengan lucu gitu loh. Bukan kayak sesuatu yang mungkin menyinggung atau inappropriate, tapi mungkin awalnya inappropriate. Jadi maaf Bang Reson dan Bibi Mina. Jangan Mina terus, jadi Mina. Dan ingat lagu itu. Nah ini untuk Nana. Berbeda dengan Aul tadi karena ini sama-sama tantangan. Tapi ini Nana boleh ambil tantangannya atau tidak ya. Tidak dipaksakan. Dilihat dari cara jalan, Nana tuh kayaknya musisi. Boleh kali nyanyi satu bait sambil ukulelean mungkin kata dia. Musisi lele. Nggak tahu. Ini Bukan musisi. berarti itu kamu bisa somasi dia. Dia kan bilang namanya pengamat. Dia salah mengamati. Nah itu pasal berapa nah? Waduh, tidak valid penelitian ya. Tidak boleh penelitian. Ukulele apa ya? Coba Mas. Gak bisa Mas. Mau kayak ini ya? Apa ya? Apa Mas? Tapi bisa kah? Oke, apa? Tapi dia emang bisa kah? Oh iya. Enggak. Coba lagu apa ya? Tahu lagunya SpongeBob nggak yang It's the best day ever? It's the best. Nggak tahu lagi. Oh nggak tahu. Yang kamu tahu aja. Boleh. Apa? Love yourself. Justin ya tadi. Lo? Oh itu Here Comes the Sun, tapi aku nggak bisa. Oh selesai. Coba yang lagi simpel, Justin Bieber yang mana? Aku nggak tahu. Jangan keringet dingin. Disuruh Imagine aku bisa. Boleh. Itu ya audionya masuk kan? Aku pengen cari liriknya. Imagine there's no heaven. Lanjut. Udah. Kasih tepuk tangan dong. Teman-teman yang mau full versionnya Nana main gitar sambil nyanyi Imagine, nah nonton nanti. Nah kapan-kapan. Oh, ini tapi nggak tahu Tapi udah di agak setel. keras ini saya tidak biasa. Oke, terima Tapi kasih. cara jalan musisi itu kayak mana kayak gini? Gini di jalan. Bisa ini kan ya? Wahai manusia, cek-cek. Oh nggak tahu ya Tahu. lagunya. Tahu. Abang-abang yang di jendela itu kan. Terus dia ketawa sendiri kan. Iya. Gitu. Hormat. Gue nggak tahu sih. Ada di TikTok. Hidup Kurang budaya. serius Kurang nanti budaya. Tahu, gitarnya buntung juga kan? Ini lagi bang. Iya, dia kayak ketawa sendiri. Oke, nah ini bagian terakhir teman-teman. Apa harapan teman-teman untuk Dasa di masa depan dan apa harapan terbesar kalian saat ini? Yang muda. Semoga Dasa semakin maju, semakin sukses, bisnis karbon menjadi bisnis yang benar-benar berintegritas dan benar-benar bisa mendukung aksi-aksi perubahan iklim. Harapan terbesar Nana saat ini? Untuk sendiri atau untuk pekerjaan bebas gitu? Apa ya, semoga aku menjadi hamba Tuhan yang bersyukur, sayang orang tua. Amin. Hai ibu ayah. Oh ya, hai adek, hai Hana, hai Mas. Semuanya sama ini. Hai Eyangkung. Ya. Semuanya ini. Pada nanti dibawa terus. Nah, Eyangkungku yang udah pasti nggak ngerti karena itu Eyangkung aku. Iya. Ya, itu. Apa ya, semoga jadi itu seperti itu, semakin sayang keluarga, bisa semakin pintar lagi, semakin berpengetahuan, kemampuan teknisnya meningkat, dan ya dapat karir yang bagus dan selalu punya lingkungan kerja yang suportif kayak di Dasa. Amin. Aul, apa harapan untuk Dasa dan apa harapan terbesar Aul saat ini? Oke, kalau buat Dasa pasti pengen Dasa selalu tumbuh for good sih. Terus pengen Dasa selalu jadi pihak yang hadir untuk memberikan definisi bahwa Project Carbon tuh project yang bagus. Dan mungkin kayak bukan membenarkan, mungkin seperti merevisi mungkin pengertian-pengertian Project Carbon yang selama ini disalahpahami. Itu jadi ketika Dasa sudah bisa terus ada di posisi itu, nanti Dasa akan terus bisa menyebarkan kebaikan. Amin. Bukan hanya kebaikan untuk hutan, masyarakat, tapi kebaikan juga untuk orang-orang di dalamnya. Amin. Untuk Satu lagi. oh ya, Mbak dulu. Oke. Itu terus juga pengen
Dasa, kalaupun nanti Dasa bisa berkembang lebih jauh, lebih wow, semoga masih ingat terus orang-orang yang ikut menemani dari awal. Asik. Kan Dasa 2 tahun ya. 2 tahun. Nanti kalau 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan mungkin nanti 15 tahun, semoga semua hal yang datang akan bisa menjadi lebih baik. Amin. Harapan terbesar Aul saat ini? Kalau untuk diriku ya, mungkin terima kasih dulu Pak Aul sudah berjuang sampai bisa duduk di kursi ini untuk ikut podcastnya Dasa. Wah, ini kursi ini khusus untuk kalian berdua loh. Ya, makanya ini good achievement banget. Kayak di YouTube Dasa, maksudnya it's good Aul ya kan. Kayak maksudnya dulu tidak pernah membayangkan bisa ada di posisi ini, dan karena jujur Dasa kan first time job aku banget, yang full time ya Bang. Jadi benar-benar bersyukur dikasih langsung dengan orang-orang yang baik, lingkungan kerja yang bagus. Jadi aku berharap kedepannya di Dasa ataupun di tempat lain, semoga semuanya bisa growth for good untukku. Terus juga pengen bisa jadi orang yang baik dan bisa kasih hal yang baik juga ke masyarakat, ke lingkungan, dan semoga aku bisa terus konsisten dan berkomitmen dengan value yang kupahami sekarang. Dan kalaupun nanti ada gebrakan-gebrakan di masa depan, semoga bisa tahu mana hal-hal yang baik untuk diriku dan orang lain. Dan untuk keluargaku, bapak kalau nonton aku keren loh masuk YouTube. Gak nonton ya? Jadi ya itu untuk Hai, mbakku juga, Mas Angga, Halo, Pak semuanya, Garfi, ponakan tante nanti ditonton lagi 10 tahun, mukanya masih muda, cantik banget ya. Gitu aja. Jadi itu, terima kasih, semua. Aku juga berharap orang-orang yang menjadi temanku, sahabatku semuanya bisa dapat hal baik sih. Amin. Termasuk Bang Yos yang Terima kasih. Jadi apa? Host. Ya, jadi host kita. Terima kasih. Semoga Bang Yos bisa gondrong. Lah, kok jadi gondrong? Tahu. Asbun-asbunnya keluar. Aku nambah, aku lupa Iya. tambahin yang kayak Mbak Ul. Pengen jadi bermanfaat buat orang lain. Amin. Soalnya ada hadisnya. Oh, Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Iya, jadi Kalau tafsirnya? ya, orang yang paling baik, ini orang ya, bukan mukmin, bukan muslim, tapi orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi Amin. sekitar. Oh, gitu. iya. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama juga. Nah, Ya itu mimpi, bukan mimpi ya, itu sudah kita lakukan, tapi satu hal pilar mungkin yang kita pegang juga di Dasa, sekecil apapun yang kita lakukan, harapannya semoga bisa berdampak baik bagi siapapun, bagi apapun, mau itu manusia, mau itu hewan, mau itu tumbuhan, mau itu tanah, setidaknya berdampak baik. Nah, karena kalian sudah full time, akhirnya aku belum sempat nyelamatin secara personal. Selamat datang di Terima Dasa kasih. Yaul, selamat Terima datang di Dasa kasih. Nana. Semoga Dasa ngasih banyak hal baik buat kalian. Amin. Terkhusus ruang yang bebas untuk belajar, ruang yang bebas untuk kasih dampak, yang nggak harus maksain kalian jadi bukan kalian. Jadi bisa tetap jadi diri sendiri, tetap bisa ngelakuin apapun yang bisa kalian optimalkan dari diri kalian. Nah, sebelum kita, nggak ada itunya ya. Kirain ada gimmick apanya, tidak ada. Ya udah, teman-teman, kita ada di sana ya. Oke. Ini kita tayang berarti hari Sabtu. Berarti kita pasti yang nonton lagi leye-leye, lagi nyantai-nyantai pagi-pagi. Selamat weekend Selamat teman-teman. weekend. Dadah. Terima kasih. Sosum Bye-bye. jangan. Sosum. Salam sosum. Bang, Kita baru- sosum. Nah, baru mau bilang. Sini. Gimana sih salamnya? Sosum jaya gitu. Pakai perkenalan dulu Bang. Oke. Saya Yo, saya Aul, saya ini. Sosum. Dimulai dari siapa? Dari Bang Yos. Oke. Ya, oke. Saya Yosa. Saya Aul. Saya Nana. Sosum Jaya. Oke. Thank you.